Shalom, selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur di pagi hari ini. Di hari yang baru yang Tuhan berikan, Tuhan sudah menolong, menyertai, melimpahi dengan berkat kebaikan. Sebelum kami memulai kegiatan kami di hari ini, kami rindu diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan agar kami mengerti dan terbuka pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam surat Efesus pasal 3 ayat yang ke-17. Tertulis demikian. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, Anthony Collins, seorang tokoh terkenal Inggris yang berpikiran liberal dan tidak mengakui Tuhan, suatu kali melihat seorang pekerja kasar sedang berjalan menuju ke sebuah gereja. Anthony menyapa orang itu dan bertanya kepadanya dengan maksud untuk menimbulkan keraguan. Pertanyaannya adalah, apakah Tuhan yang kamu sembah itu maha besar atau Tuhanmu itu sebenarnya kecil? Sang pekerja itu menjawab, Tuhanku maha besar, sehingga segala langit tidak dapat memuat dirinya. Tapi Tuhanku juga begitu kecil, sehingga ia dapat masuk dan tinggal di dalam hatiku. Jawaban ini sangat tidak terduga oleh Anthony Collins, dan di kemudian hari diakuinya bahwa jawaban itu sangat memberikan dampak pada kerohaniannya, dan membuatnya lebih mengerti daripada berbagai penjelasan apapun tentang Tuhan dalam berbagai tulisan yang pernah ia baca. Dalam Efesus 3 ayat 17 ini dikatakan, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Ayat ini menyatakan tentang satu kebenaran mengenai kehadiran Tuhan di dalam hati kita. Oleh iman kita, maka Kristus mau hadir masuk ke dalam hati kita. Ia hadir oleh Roh Kudus-Nya di dalam setiap hati orang percaya. Dan kehadiran Tuhan itu bertujuan untuk menolong dan memimpin kita dalam perjalanan kehidupan di bumi ini. Sungguh ini merupakan suatu hal yang luar biasa bila kita menyadari bahwa betapa Tuhan pencipta yang maha besar itu, yang transenden dan yang tidak terjangkau, mau membuat dirinya terjangkau dan hadir bersama saudara dan saya. Ia menjadi Allah yang Immanuel, beserta dengan kita dan tinggal di dalam kita. Sayangnya saudara, seringkali kita terlalu sibuk dengan kegiatan sehari-hari, sibuk dengan masalah, sibuk dengan pergumulan, sehingga kita lupa untuk menengok ke dalam hati kita. Kita lupa kepada Tuhan. Kita mengabaikan Tuhan, padahal Tuhan berdiam dan mau mengajak kita untuk berbicara dan berkomunikasi. Tuhan mau kita mengerti kehendak-Nya. Kalau ada sahabat kita yang datang ke rumah, tidak akan mungkin kita membiarkannya begitu saja dan kita sibuk dengan hal-hal yang lain. Kita pasti ingat dan menemaninya dan berkomunikasi dengan sahabat kita. Tuhan Yesus adalah sahabat kita yang sejati, yang tinggal di dalam hati. Karena itu baiklah kita tidak membiarkannya begitu saja, tanpa berbicara dengannya di sepanjang hari. Kita seharusnya merasa sangat beruntung, karena Tuhan mau hadir di dalam hati kita. Dan karena itu mari miliki hubungan yang erat, persekutuan yang pribadi dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukurlah karena Tuhan hadir di dalam hati kita. Ia yang maha besar mau tinggal di dalam hati setiap orang percaya karena kasih-Nya. Jangan sia-siakan kehadiran Tuhan.
dan jangan mendukakan hatinya dengan cara dan sikap hidup kita yang berlawanan dengan kehendak-Nya. Milikilah hubungan pribadi yang semakin dalam dengan Tuhan setiap hari, dalam doa, dalam penyembahan, dan dalam kehidupan kita yang kita persembahkan kepada-Nya. Mendengarkan suara Tuhan bukanlah hal yang sulit, asalkan kita senantiasa menjaga hati bersih dan murni, sehingga suara Roh Kudus dapat dengan jelas kita dengar dan mengerti. Jangan pernah merasa sendirian dalam hidup ini, walaupun secara fisik kita seorang diri, jauh dari keluarga, berada jauh di tempat terpencil, sebab Tuhan yang Maha Besar itu ada menyertai kita, tinggal di dalam hati kita, dan bersama dengan kita dimanapun kita pergi dan berada. Mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur untuk kehadiran-Mu, untuk keberadaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu dalam hidup kami. Engkau yang Maha Besar mau hadir, tinggal di dalam kami, karena kasih-Mu, karena kerinduan-Mu untuk menuntun kami. Kami sungguh mengucap syukur, karena kehadiran-Mu Tuhan memberikan kami kekuatan, sukacita, memberikan kami ketenangan dan keberanian dalam menjalani kehidupan ini. Kami tidak pernah sendiri karena Tuhan ada bersama kami. Ajar kami Tuhan untuk menghargai akan kehadiran-Mu, tidak mengabaikan Tuhan, tapi senantiasa menghormati dan memiliki hubungan yang erat dengan Engkau. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Pimpin kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami, agar setiap yang kami lakukan dan kerjakan menyenangkan hati Tuhan, diberkati dan menjadi berhasil, dan kehidupan kami menjadi berkat bagi sesama kami. Kami bawa kepadamu setiap permohonan doa dan pergumulan kami masing-masing, agar Tuhan melawat dan menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi kami. Kami percaya kami akan selalu ditolong Tuhan. Kami akan dibawa Tuhan terus masuk dalam penggenapan rencana-Mu yang baik dan sempurna. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi nama-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.